Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifkatika Salsabila, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memoderatori presentasi pada kali ini. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Kelompok 3 itu terdiri dari Risa Aisyah, Siti Khadijah, Febri Oktavia Saragi, Nur Syifa Tasya, Rifkatika, Halimatus Saada, dan Ani. Materi ini instrumen evaluasi non-tes yang akan dibahas oleh Febri Oktavia Saragi. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini ada instrumen evaluasi non-tes, di mana evaluasi merupakan suatu proses untuk memperoleh kualitas tertentu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Instrumen evaluasi pada non-tes diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atas suatu objek dengan menggunakan teknik non-tes. Selanjutnya itu ada jenis-jenis instrumen evaluasi non-tes yang akan dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Jenis-jenis instrumen evaluasi non-tes itu yang pertama akan dibahas oleh Andini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jenis yang pertama itu observasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Observasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu observasi secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, itu ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung tanpa alat peralatan maupun secara tidak langsung. Langkah-langkah dalam melakukan wawancara itu ada 4. Yang pertama, merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, membuat pedoman wawancara. Yang ketiga, menyusun pertanyaan yang sesuai dengan data yang diperlukan. Yang keempat, melakukan uji coba. Cukup, moderator. Ya, terima kasih Saudari Andin. Selanjutnya itu ada skala sikap atau penilaian sikap yang akan dibahas oleh Saudari Tasya. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang ketiga ada skala sikap atau penilaian sikap. Menurut Anastasi, dalam Depdiknas tahun 2007, mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Kompetensi aspek sikap yang harus dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkat pemberian respon, apresiasi, dan internalisasi. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, pertama ada observasi perilaku, selanjutnya ada pertanyaan langsung, selanjutnya ada laporan pribadi, dan penggunaan skala sikap. Yang keempat, ada daftar cek atau checklist. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik dapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar salah, dapat diamati atau tidak dapat diamati, baik atau tidak baik, dan dengan demikian tidak terdapat nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis jika digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. Cukup, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Tasya. Selanjutnya itu ada skala penilaian yang akan dibahas oleh Saudari Ada. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu skala penilaian. Penilaian unjuk kerja menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori dinilai lebih dari 2. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna.
skala tersebut, misalnya tidak kompeten, agak kompeten, kompeten, sangat kompeten. Yang selanjutnya ada angket. Angket merupakan alat untuk mengumpulkan dan mencatat data, informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Angket dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan bentuknya, angket dibagi menjadi dua. Yang pertama ada angket berstruktur, merupakan angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Yang kedua ada angket tidak berstruktur, merupakan angket yang memberikan jawaban secara terbuka. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Ada. Selanjutnya itu ada studi kasus yang akan dibahas oleh Saudari Dija. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang ketujuh ada studi kasus. Studi kasus adalah mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangannya. Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan, dan penelitian. Studi ini menyangkut integrasi dan penggunaan data yang komprehensif tentang peserta didik sebagai suatu dasar untuk melakukan diagnosis dan mengartikan tingkah laku peserta didik tersebut. Dalam melakukan studi kasus, guru harus terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpul data. Yang kedelapan ada catatan insidental, merupakan catatan-catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami oleh peserta didik secara perseorangan. Catatan ini merupakan pelengkap dalam rangka penilaian guru terhadap peserta didiknya, terutama yang berkenaan dengan tingkah laku peserta didik. Terima kasih, moderator. Ya, selanjutnya akan dibahas materi sosiometri yang akan dibahas oleh Saudari Risa Aisyah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah materi sosiometri. Sosiometri adalah suatu penilaian untuk menentukan pola pertalian dan kedudukan seseorang dalam satu kelompok. Sehingga sosiometri merupakan alat yang tepat untuk menilai hubungan sosial dan tingkah laku sosial dari murid-murid dalam suatu kelas, yang meliputi struktur hubungan individu, susunan antar individu, dan arah hubungan sosial. Sehingga dengan demikian seorang guru dapat mengetahui bagaimana keadaan hubungan sosial dari tiap-tiap anak dalam satu kelompok atau kelas. Yang ke-10 ada inventory kepribadian. Inventory kepribadian hampir serupa dengan tes kepribadian. Namun, pada inventory kepribadian, jawaban peserta didik selalu benar selama menyatakan dengan sesungguhnya. Walaupun demikian, digunakan pula skala-skala tertentu untuk mengkuantifikasi jawab agar dapat dibandingkan. Ya, terima kasih Saudari Risa. Selanjutnya itu ada teknik pemberian penghargaan peserta didik. Teknik pemberian penghargaan ini penting karena banyak respon atau tindakan positif peserta didik yang diakibatkan oleh proses belajar yang kurang diperhatikan guru. Apabila guru memberikan penghargaan atas tindakan positif yang dilakukan peserta didik dalam belajar dalam berbagai bentuk, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memapari semua materi ini. Jadi dapat disimpulkan jenis-jenis evaluasi non-tes itu yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga skala sikap atau penilaian sikap, yang keempat itu ada daftar cek, yang kelima skala penilaian, yang keenam angket, ketujuh itu ada studi kasus, kedelapan catatan insidental, 9 itu ada sosiometri, ke-10 itu ada inventasi kepribadian, yang ke-11 itu ada teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Terima kasih presentasi kepada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang menyaksikannya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.